Chapter 30. Jin dan Gunung Gari 3. Ginseng melayani banyak tujuan. Mengkonsumsinya akan meningkatkan statistik seseorang, dan menggilingnya dan menggunakannya sebagai bahan obat akan menghasilkan sekitar 10 ramuan peringkat tinggi. Seseorang bahkan bisa menggunakannya untuk proses yang disebut pesona. Dalam proses ini, kekuatan sihir yang terkandung dalam ginseng ditambahkan ke item, memberikan efek khusus. Tetapi saya tidak memiliki peralatan yang diperlukan untuk membuat ramuan atau koneksi dengan pesulap untuk membantu dengan pesona. Karena itu, saya hanya bisa memakannya atau menjualnya. Makan sedikit. Ginseng ini seharga 700 juta won. Karena saya bisa menggunakan valet banquet untuk menjualnya, saya tidak perlu khawatir akan ditipu bahkan jika saya harus membayar lebih banyak biaya. Jika saya menjualnya sekarang, saya bisa menginvestasikan uangnya dalam bentuk saham dan dengan mudah mendapatkan pengembalian 4-5 miliar won. Itu cukup untuk membeli 7 ginseng yang sama. Petik 2. Ark, ini sulit. Kekayaan yang tak terduga hanya meningkatkan kekhawatiran saya. Untuk saat ini, saya menyimpan ginseng di tas saya. Saya bisa memikirkan masalah dunia pertama ini setelah saya menemukan Gari Mountain Dungeon. Berdiri di depan sebuah gua, aku membersihkan tanganku. Kotoran menghujani tanah. Jadi ini sebabnya belum ditemukan sampai sekarang. Setelah menarik nafas panjang, saya melirik ke belakang. 1 inci jauhnya dari kakiku adalah tebing setajam silet. Gari Mountain Dungeon terletak di tengah tebing, terkubur dalam lumut dan tanaman merambat. Aku bisa merasakan jantungku berdebar. Bahkan dengan parkour, perjalanannya terlalu sulit. Tanpa kekuatan sihir stigma sebagai asuransi, saya akan terlalu takut jatuh untuk mencoba. Saya melihat ke dalam gua yang gelap tanpa masuk. Mata 1000 mil saya mengusir kegelapan dan memperluas visi saya. Tidak lama kemudian, saya menemukan monster saklar. Itu adalah hantu. Sama seperti dalam cerita aslinya, Gari Mountain Dungeon adalah penjara bawah tanah. Monster di ruang bawah tanah ini termasuk Dulahan, Banshees, dan monster undead lainnya yang berkisar dari kelas 9 hingga kelas 3 dari pangkat menengah rendah. Bos haruslah seorang ksatria kematian, jadi tidak mungkin bagi diriku saat ini untuk membersihkan Dungeon. Di tempat pertama, bahkan Tomer tidak sepenuhnya membersihkan Dungeon ini. Seorang ksatria kematian adalah monster peringkat 1 tingkat menengah tinggi. Mengalahkan itu tidak mungkin tanpa pahlawan peringkat tinggi. Sepertinya aku harus puas hanya dengan mengetahui di mana Dungeon berada. Dengan kekuatan saya saat ini, hanya mengalahkan panggung tersembunyi akan mustahil. Tidak. Saya melihat ke dalam tas saya. Ginseng yang baru saja saya ambil sedang memamerkan penampilannya yang mulia dan menggoda. Petik 2. Panggung tersembunyi adalah ruang yang benar-benar terisolasi dari Dungeon standar, membuatnya jauh lebih mudah untuk dibersihkan. Selain itu, hadiah tahap tersembunyi ini lebih baik daripada yang lebih cepat diambilnya. Yang terpenting, saya tidak ingin terus-menerus khawatir tentang Tomer datang ke sini lebih cepat daripada dalam cerita aslinya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, hadiah panggung tersembunyi adalah senjata tanpa bentuk yang disebut aether. Karena tidak memiliki bentuk yang jelas, mudah untuk salah paham sebagai gumpalan kekuatan sihir, tetapi alasan aether disebut senjata adalah karena properti ini. Karena tidak memiliki formulir, ia dapat mengubah bentuknya menjadi apapun yang diinginkan penggunanya. Selanjutnya, aether adalah senjata yang berkembang. Layak untuk dikonsumsi lebih awal, bahkan jika saya harus mengorbankan ginseng. Tentu saja, saya tidak bermaksud menggunakan seluruh ginseng. Saya mencabut 3 dari 7 akar yang dimilikinya. Sama dengan. Ginseng root 7 tahun. Rakar ginseng berusia 7 tahun. Berisi kekuatan sihir yang kental. Sama dengan. Pertama, saya mencoba mengubah pengaturan root. Untuk 1 jam, tambah semua statistik variabel sebanyak 4 poin. Karena saya sedang mengedit efek yang dimilikinya, saya pikir itu tidak akan memakan biaya terlalu banyak SP. Anda tidak memiliki cukup SP. Tapi saya salah. Tampaknya menaikkan statistik memerlukan lebih banyak pembatasan daripada yang saya kira. Tanpa pilihan lain, saya memodifikasi pengaturan. Untuk 30 menit, tambah semua statistik variabel sebanyak 2 poin. 5 SP akan digunakan. Apakah Anda ingin menyimpan? Ini sangat memuaskan. Saya memodifikasi 2 akar ginseng dengan pengaturan di atas. Dengan memakan keduanya, statistik saya akan meningkat 4 poin selama 30 menit. Statistik variabel saya, selain kekuatan sihir, kemudian akan setara dengan Yoyonha. Namun, saya memberi pengaturan akar ginseng yang terakhir. Menyerap kekuatan sihir dan memperkuat kekuatannya. 5 SP akan digunakan. Apakah Anda ingin menyimpan? Saya menekan save. Dengan ini, saya harus bisa membersihkan panggung yang tersembunyi. Saya memasuki gua dengan percaya diri. Segera setelah saya masuk, rasa dingin yang ekstrim menembus tubuh saya. Saya menggerakkan kaki saya ke depan saat saya memperhatikan napas saya sendiri. Mendengar suara aneh, saya bersembunyi di balik dinding gua. Dalam jarak yang bisa kulihat tanpa menggunakan mata 1000 mil, hantu seperti hologram goyah di udara. Itu adalah monster saklar.
Aku bisa membunuh monster level itu bahkan tanpa menggunakan ginseng. Saya mengeluarkan Desert Eagle saya. Hadiahku, Master Sharpshooter, sudah mencapai level 8. Menembus titik vital dari monster yang lambat itu lebih mudah daripada melakukan push-up. Saya menarik pelatuknya. Peluru menembus udara dan menabrak hantu. Peluru itu menembus hantu tanpa melakukan kerusakan apapun, tetapi kekuatan sihir yang terkandung di dalam peluru itu tidak. Kekuatan sihir telah mengenai bagian tengah matanya dengan sempurna. Tak lama, hantu itu meledak menjadi cahaya tanpa suara. Pada saat itu, angin aneh bertiup dari arah, menghisap cahaya hantu. Disitulah saya harus pergi. Cahaya mengarah ke lokasi panggung tersembunyi. Di sana, versi penyihir yang lebih rendah akan menunggu saya. Mata saya tidak ketinggalan aliran cahaya yang sangat redup. Saya mulai mengikutinya. Setelah sekitar 10 menit berjalan, saya akhirnya tiba di tempat yang terisolasi dari Dungeon. Di tengah adalah seorang penyihir yang membawa aether. Saya mengeluarkan laptop saya dari tas saya. Wish. Sama dengan. Penyihir. Evandel sang penyihir, memiliki tubuh roh dan menghasilkan hantu peringkat rendah. Sama dengan. Penyihir. Tak terhitung jumlah monster dan setan muncul setelah Outcall, tetapi keberadaan yang dikenal sebagai penyihir jarang terjadi. Itu karena sulit bagi monster untuk diklasifikasikan sebagai penyihir. Pertama, seorang penyihir harus memiliki kemampuan untuk menghasilkan hantu. Karena tingginya jumlah monster undead yang dihasilkan oleh penyihir, rumah penyihir disebut benteng. Kedua, seorang penyihir perlu memiliki tubuh manusia. Tanpa tubuh manusia, seorang penyihir tidak bisa menggunakan kekuatan sihirnya dengan benar. Akhirnya, seorang penyihir perlu memiliki kecerdasan yang setara dengan manusia, karena penyihir tanpa kecerdasan tidak dapat mendistribusikan hantu-hantunya secara efisien. Alasan penyihir di depanku adalah versi yang lebih rendah adalah karena dia tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan kedua dan ketiga. Namun, suatu hari Evandel akan menjadi terkenal. Penyihir dewasa sulit ditangani, jadi cara paling efisien untuk menaklukkan seseorang adalah dengan membunuhnya ketika masih muda, ketika kecerdasan dan tubuhnya tidak berkembang sepenuhnya. Namun dalam cerita aslinya, Evandel dibesarkan oleh Jin, dilindungi dari stres dan bahaya. Setelah mencapai usia dewasa dan menjadi mandiri, ia mendirikan bentengnya di sekolah yang ditinggalkan di Suwon. Benteng ini, yang kemudian dikenal sebagai Kastil Evandel, menjadi benteng yang paling menakutkan dalam sejarah. Keluarga pahlawan asosiasi mengatakan bahwa itu tidak berbeda dari menara. Dengan membunuh Evandel versi inferior ini, saya akan mendapatkan dua hal. Satu adalah aether, dan yang lainnya adalah Evandel's Seed. Dalam cerita aslinya, Tomer hanya membawa aether, memberikan Evandel's Seed kepada pengikut Isabel. Karena saya berencana untuk mengambil keduanya, saya perlu membunuh Evandel. Hanya ada satu masalah. Petik 2. Dia anak kecil. Penampilannya membuat saya ragu. Dia memiliki wajah mungil dan hanya 140 cm. Dengan tangan yang lembut, dia menekan jiwa hantu yang baru saja kubunuh. Tomer telah membunuh anak itu, dan aku harus melakukan hal yang sama dalam satu serangan. Tetapi itu harus dilakukan. Aku yang menciptakannya. Setelah menyelesaikan sendiri, saya merilis kekuatan sihir stigma. Peluru tidak akan pernah bisa membunuh penyihir dalam tubuh roh. Ini adalah fakta yang tidak akan berubah tidak peduli berapa banyak SP yang saya investasikan. Mencoba melakukannya hanya akan membuang SP. Atribut ringan, tombak. Saya menghirup keinginan saya ke dalam kekuatan sihir stigma. Atribut yang saya inginkan ringan, dan bentuk yang saya inginkan adalah tombak. Senjata yang saya inginkan dibuat menggunakan semua kekuatan sihir stigma, tetapi ukuran dan ketajamannya mengerikan. Di tempat pertama, jumlah kekuatan sihir di stigma tidak cukup untuk membentuk bahkan satu panah pun dengan benar. Jadi, membentuk tombak yang sempurna terlalu serakah. Tapi aku punya metode untuk mengasah tombak ini. Saya menempatkan akar ginseng di tombak. Tombak melahap ginseng, meningkatkan ukuran dan kilau. Selanjutnya, saya menelan dua akar ginseng yang saya modifikasi sebelumnya. Segera, saya bisa merasakan tubuh saya melonjak dengan vitalitas. 4 poin. Tidak, itu mungkin kurang karena saya mengambil satu di atas yang lain. Tetap saja, tubuh saya terasa sangat berbeda dari sebelumnya. Otot-ototku dipenuhi kekuatan, seolah-olah mereka siap meledak kapan saja. Aku merasa panas, namun ringan, seperti aku bukan lagi manusia, melainkan semacam monster radioaktif. Bernafas dengan kasar, aku menatap tubuhku. Tubuh saya dikelompokkan dan 5 indera saya menjadi sangat sensitif. Seperti yang aku pikirkan, tombak adalah pilihan terbaik untuk menampilkan kekuatan paling destruktif dengan statistik yang diperkuat. Petik 2. Huap. Aku melemparkan tombak dengan seluruh kekuatanku. Tombak ajaib itu melesat di udara seperti kilatan petir tanpa menyimpang dari jalur yang dituju. Saat saya melepaskan, tombak sudah menembus kepala Evandel. Tanda hubung tanda tanya. Tapi Evandel selamat. Dengan tombak tertancap di kepalanya, Evandel berbalik ke arahku. Saya merasakan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya di adegan berdarah. Aliran lumpur bersatu di tangannya. Semangat dendam mulai terbentuk. Tunggu, bisakah kita membicarakan ini?
Uang. Namun, di saat berikutnya, Evandel pingsan dengan tangisan yang aneh. Energi kehidupan menghilang dari tubuhnya, dan sebuah biji jatuh ke tanah. Petik 2. Apakah itu reaksi naluriah sebelum mati? Setelah menenangkan jantung saya yang berdetak, saya berjalan dan mengambil benih itu. Lalu, aku berjalan maju ke dalam kegelapan. Senjata seperti lendir dengan cahaya biru, ini adalah senjata yang membuat Tomer menjadi salah satu eksekutif Wik. Sebelum saya mencapai ke depan, saya memeriksa deskripsinya dengan laptop saya. Sama dengan. Aether. Mistik, tanpa bentuk berkembang. Senjata jasmani tapi tidak berbentuk. Mematuhi tuannya atau senjatanya, memperkuat kekuatan mereka. Pilihan umum. Asteris tidak akan mematuhi makhluk lain begitu Master dipilih. Penguatan tubuh fisik. Asteris meningkatkan statistik variabel pemiliknya sebesar 0,6 poin. Penguatan senjata. Asteris mengikuti senjata tuannya dan memperkuat kekuatan serangan senjata. Aether sendiri juga bisa membentuk senjata. Peringkat Aether senjata bentuk saat ini, peringkat tinggi. Mengangkat senjata. Semua fungsi di atas berevolusi dengan pemiliknya. Bergantung pada kondisi kebangkitan Aether, fungsi lain dapat berkembang. Sama dengan. Saya telah mendapatkan senjata saya. Tapi saya tidak berharap semuanya berakhir dengan mudah. Klek klek klek. Serangkaian suara yang mencolok terdengar dari semua arah. Tulang yang bersatu membentuk manusia, dan saya segera menemukan diri saya dikelilingi oleh tentara bertulang putih kerangka.